Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Tiara Santika Dewantari dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 33. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3 sejarah Indonesia, yaitu dinamika politik dan ekonomi di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. A. Dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. 1. Masa transisi demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. A. Konsepsi Presiden 1957. Pada 21 Februari 1957, Presiden Soekarno mencetuskan gagasan untuk mengatasi masalah turunnya kewibawaan pemerintah akibat sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal yang kemudian dikenal dengan konsepsi presiden. Pokok-pokok pemikiran dan konsepsi Presiden 1957 sebagai berikut. 1. Pemberlakuan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan politik yang mencerminkan aspirasi rakyat secara seimbang. Langkah ini dilakukan untuk memperbarui struktur politik bangsa Indonesia. 2. Pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan pertimbangan kekuatan masyarakat. Kabinet tersebut terdiri atas wakil-wakil partai politik dan kekuatan politik baru yang disebut golongan karya. B. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Langkah pertama Presiden Soekarno dalam upaya mewujudkan konsepsi Presiden 1957 adalah membentuk Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Melalui Dewan Nasional ini muncul usulan tentang pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Usulan tersebut pertama kali disampaikan secara tertulis oleh kepada staf Angkatan Darat Mayor Jenderal A.H. Nasution kepada Presiden Soekarno. Pada awalnya Presiden Soekarno ragu untuk mengambil keputusan, akan tetapi atas desakan A.H. Nasution, akhirnya Presiden Soekarno menyetujui usulan tersebut. C. Terbitnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Keluarnya Dekret Presiden bermula pada awal Juli 1959 ketika Presiden Soekarno melakukan pertemuan dengan Ketua DPR Sartono, Perdana Menteri Juanda Kartawijaya, Roslan Abdul Ghani, Muhammad Yamin. Pertemuan ini menyepakati pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara tanpa persetujuan konstituante. Dekret Presiden 5 Juli 1959 berisi 3 ketentuan sebagai berikut. 1. Pembubaran konstituante. 2. Tidak berlakunya UUD-S 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. D. Kondisi politik setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Setelah Dekret Presiden dibacakan, Presiden Soekarno membubarkan Kabinet Juanda atau Kabinet Karya pada 10 Juli 1959. Selanjutnya, Presiden Soekarno membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Kerja. 2. Peta kekuatan politik nasional. A. Kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin. Pada Februari 1960, Presiden Soekarno mengungkapkan revolusi Indonesia memiliki 5 gagasan penting, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Kelima gagasan tersebut disingkat USDEK. Presiden Soekarno mengaitkan gagasan tersebut dengan Manifesto Politik Republik Indonesia yang telah ditetapkan sebagai GPHN sehingga muncul istilah Manipol USDEK. B. Sistem pemerintahan. Berdasarkan UUD 1945, sistem pemerintahan yang ditetapkan di Indonesia adalah presidensial.
Dalam sistem presidensial, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan pemerintahan serta tidak bertanggung jawab kepada parlemen DPR. Tetapi berbagai ketentuan tersebut mengalami penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. 3. Pembebasan Irian Barat. A. Latar belakang masalah Irian Barat. Konferensi Meja Bundar pada 1949 memutuskan masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Akan tetapi Belanda terus menunda penyelesaian masalah tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan Belanda menunda penyerahan Irian Barat kepada Indonesia sebagai berikut. 1. Politik. Partai politik yang saat itu menguasai parlemen Belanda menginginkan penguasaan Irian Barat di bawah kendali pemerintah Belanda. 2. Sosial. Bagi pemerintah Belanda, Irian Barat berperan penting untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk. 3. Ekonomi. Irian Barat menjadi harapan bagi Belanda untuk memperbaiki perekonomiannya yang terpuruk akibat Perang Dunia II. B. Perjuangan pembebasan Irian Barat. Pada masa demokrasi terpimpin, upaya pembebasan Irian Barat semakin intensif. Pemerintah Indonesia melakukan upaya pembebasan Irian Barat melalui diplomasi dan konfrontasi. 4. Politik luar negeri. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh kondisi percaturan politik dunia yang pada saat itu didominasi oleh pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam Perang Dingin. Pemerintah Indonesia menolak mengikatkan diri kepada salah satu blok yang bersaing pada masa Perang Dingin karena Indonesia memiliki konsep sendiri yang disebut politik luar negeri bebas aktif. Meskipun demikian, arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin ditentukan oleh Presiden Soekarno. Arah dan kebijakan Presiden Soekarno ini pula yang menentukan posisi Indonesia pada peraturan politik dunia. Beberapa peristiwa yang berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin sebagai berikut. A. Konfrontasi dengan Malaysia. Pada 27 Mei 1961, pemimpin Malaya, Teuku Abdul Rahman Putu melontarkan gagasan pembentukan Federasi Malaysia. Federasi ini meliputi Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Pemerintah Indonesia menganggap pembentukan Federasi Malaysia sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Proyek ini dianggap membahayakan Indonesia dan negara-negara NEFO. Dalam rangka konfrontasi tersebut, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora pada 3 Mei 1964 yang berisi instruksi sebagai berikut. 1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. 2. Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari nekolim Inggris. B. Politik mercusuar merupakan politik mencari kemegahan atau keindahan dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Politik mercusuar dijalankan Presiden Soekarno karena menganggap Indonesia sebagai mercusuar yang mampu menerangi jalan negara-negara NEFO. The New Emerging Force atau NEFO merupakan kelompok negara yang baru merdeka dan masih berjuang dalam membentuk kepribadian bangsa yang kukuh. Kelompok negara tersebut berlawanan dengan kelompok negara yang disebut The Old Ostensible Forces atau Old NEFO, yaitu negara-negara yang telah maju dan pernah menjajah negara-negara NEFO. Untuk mewujudkan politik mercusuar, Presiden Soekarno menggagas pembuatan bangunan megah yang menghabiskan biaya miliaran rupiah. Beberapa proyek mercusuar antara lain Jembatan Ampera, Stadion Gelora Bung Karno, dan Monumen Nasional. Selain itu, politik mercusuar diwujudkan melalui penyelenggaraan Games of the New Emerging Forces atau GNEFO, yaitu pesta olahraga negara NEFO pada 1963. C. Indonesia keluar dari PBB. Indonesia resmi bergabung menjadi anggota PBB pada 28 September 1950 atau setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Akan tetapi, setelah 15 tahun menjadi anggota, Indonesia memutuskan keluar dari PBB.
Keputusan Indonesia keluar dari PBB berkaitan dengan aksi konfrontasi dengan Malaysia pada 1964. Muncul ide bahwa Malaysia akan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ide tersebut ditangkap oleh Presiden Soekarno melalui pidatonya dalam sidang umum PBB pada 31 Desember 1964. Dalam sidang tersebut, Presiden Soekarno menyatakan PBB merupakan cerminan keadaan dunia pada 1945. Oleh karena itu, Presiden Soekarno berharap agar instruktur organisasi PBB dirombak. Presiden Soekarno juga menyatakan jika Malaysia diangkat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan keluar dari keanggotaan PBB. Pada 7 Januari 1965, PBB justru menerima Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap DKPBB tersebut direspon oleh Presiden Soekarno dengan menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Keluarnya Indonesia dari PBB disampaikan oleh surat resmi Menlu Subardjo pada 20 Januari 1965 kepada Sekjen PBB. Yutan. Selain surat resmi sejak kepada Sekjen PBB, Presiden Soekarno menulis surat kepada beberapa kepala negara di dunia untuk menjelaskan faktor penyebab keluar Indonesia dari PBB. Dengan keluar dari PBB, Indonesia kehilangan satu forum internasional yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian sengketa dengan Malaysia melalui cara damai. PBB merupakan salah satu forum penting bagi bangsa-bangsa di dunia. PBB juga berperan sebagai forum konsultasi bagi hampir seluruh negara di dunia. Oleh karena itu, keluarnya Indonesia dari PBB menyebabkan Indonesia kehilangan media untuk memperjuangkan kepentingannya di forum internasional. B. Dinamika ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. 1. Sistem ekonomi terpimpin. Sistem ekonomi terpimpin merupakan penguasaan atau pengawasan terhadap alat-alat produksi secara distribusi yang vital bagi perekonomian. Pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin tampak pada kebijakan pengambil alihan aset-aset yang dimiliki pengusaha asing, terutama milik para pengusaha Belanda. Dalam perencanaannya, pemerintah mentargetkan mensosialisasi 80% aset perusahaan-perusahaan Belanda. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pemerintah diperkirakan hanya mampu mensosialisasi 20% aset. Ketidakmampuan mencapai target ini terjadi karena para pemilik perusahaan sudah terlebih dahulu menarik modelnya dari Indonesia. Dengan demikian, kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda mengalami kegagalan. Bahkan dalam perkembangannya, perekonomian Indonesia makin buruk karena berbagai pergolakan politik dalam negeri. Penerapan sistem ekonomi terpimpin juga tampak pada program pembangunan nasional semesta berencana. Dalam mendukung program yang direncanakan oleh Presiden Soekarno ini, pemerintah berupaya memaksimalkan peran badan usaha milik negara atau BUMN dalam program pembangunan nasional semesta berencana. Pemerintah tidak hanya memaksimalkan peran BUMN, akan tetapi pemerintah juga meningkatkan peran koperasi. Salah satu koperasi yang dikembangkan melalui program ini adalah koperasi tani atau Koperta. Sebagai landasan pokok pembangunan ekonomi, khususnya memperbaiki ekonomi rakyat. Selain itu, pemerintah memberlakukan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1959 yang berisi ketentuan bahwa semua perusahaan milik pengusaha Tionghoa dialihkan ke semula juga koperasi agar dapat menggantikan jalur distribusi yang dikuasai oleh para pengusaha Tionghoa. Pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin juga ditunjukkan dengan penggabungan perusahaan swasta dalam suatu organisasi sesuai bidang masing-masing. Organisasi tersebut dikenal dengan nama Organisasi Perusahaan Sejenis OPS dan Gabungan Perusahaan Sejenis GPS. OPS dan GPS bertugas mengalokasikan bahan baku, perundingan, kontrak-kontrak perburuhan, dan pengumpulan sumbangan sukarela untuk kepentingan revolusi. Dalam perkembangannya, pemerintah juga membentuk Badan Musyawarah Pengusaha Swasta Nasional
Pemunas pada 10 Februari 1964. Pembentukan lembaga tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964. Ketetapan tersebut menyatakan Pemunas bertujuan membimbing dan menggerakkan pengusaha swasta nasional untuk merealisasikan revolusi nasional. 2. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Salah satu indikator yang menunjukkan kekacauan perekonomian Indonesia pada masa demokrasi terpimpin adalah inflasi. Akibatnya, kesejahteraan penduduk pada masa itu mengalami kemerosotan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan menerapkan kebijakan sebagai berikut. A. Membentuk Dewan Perancangan Nasional. B. Menetapkan devaluasi mata uang rupiah. C. Menekan laju inflasi. D. Mengeluarkan deklarasi ekonomi (DEKON). E. Mengelola dana revolusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.